Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu di sini dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 1 sekolah dasar. Meskipun kita belajar secara daring, tetapi kalian harus tetap semangat dalam belajar. Anak-anak, Ibu tidak akan pernah bosan mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Yang diantaranya, 1. Kita harus selalu memakai masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Yang kedua, kita harus selalu mencuci tangan, memakai sabun, serta air yang mengalir. Yang ketiga, kita harus menghindari kerumunan serta menjaga jarak. Yang keempat, yang paling penting, kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya pandemi ini cepat berlalu. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, kita harus selalu melaksanakan pembiasaan-pembiasaan yang diantaranya, pertama, kita harus selalu berdoa sebelum kita memulai pelajaran. Yang kedua, harus selalu membaca Al-Quran, diantaranya membaca surat-surat pendek. Yang ketiga, kita harus selalu menjalankan sholat yang 5 waktu. Jangan lupa kalian laksanakan sholat 5 waktu, karena sholat merupakan landasan bagi agama kita, yaitu agama Islam. Nah, anak-anak, yang terakhir, kita harus selalu berdoa juga ketika kita selesai belajar. Nah, anak-anak, sekarang kita mulai pelajaran, tapi sebelumnya kita harus membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Yuk, kita baca doanya bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Amin. Pembiasaan selanjutnya, kali ini surah yang akan kita baca yaitu Al-Quran Surah Al-Kafirun dari ayat 1 sampai 3. Mari buka juz amanya, lalu kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Shadaqallahul azim. Anak-anak, materi yang akan Ibu bahas pada minggu ini yaitu tentang perilaku terpuji, di antaranya berkata baik, sopan, dan santun.
Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami yaitu 1. Peserta didik dapat mengartikan perilaku berkata baik, sopan, dan santun. 2. Peserta didik dapat menyebutkan contoh perilaku berkata baik, sopan, dan santun. 3. Peserta didik dapat menyebutkan manfaat perilaku berkata baik, sopan, dan santun. Yang keempat, peserta didik mampu menunjukkan perilaku berkata baik, sopan, dan santun. Baiklah anak-anakku, coba kalian simak apa yang akan Ibu bahas di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami oleh kalian ya. Anak-anak, yang pertama Ibu akan bahas yaitu arti dari perilaku berkata baik, sopan, dan santun. Coba, berkata baik itu maksudnya apa ya? Anak-anak yang soleh dan soleha, berkata baik itu adalah mengucapkan sesuatu yang tidak kasar, serta berkata dengan lemah lembut. Kemudian, sopan artinya perilaku hormat atau bisa juga diartikan melakukan sesuatu dengan baik. Sedangkan santun artinya tindakan yang halus dan tenang. Setelah kita bahas pengertiannya, sekarang kita mencoba menyebutkan contoh-contoh dari perilaku berkata baik, sopan, dan santun. Coba di antara kalian, siapa yang bisa menyebutkan contoh berkata baik, sopan, dan santun ketika kita berada di rumah? Wah, kalian hebat. Betul sekali. Ketika kita berada di rumah, maka perilaku yang harus kita terapkan adalah pertama, tidak marah, tidak melawan, dan tidak membantah kepada nasihat orang tua. Kemudian, mengucapkan salam ketika kita masuk dan keluar rumah. Dan yang ketiga, menundukkan kepala ketika dinasehati oleh orang tua. Sekarang, contoh berperilaku berkata baik, sopan, dan santun ketika berada di sekolah antara lain: 1. Tidak berkata kasar kepada teman dan guru. 2. Memperhatikan ketika guru sedang memberikan materi dan melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, meminta izin ketika meminjam barang dengan perkataan lemah lembut, serta mengembalikannya dengan mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh perilaku sopan dan santun. Pertama, menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi kepada yang lebih muda, serta selalu bersikap ramah. Selanjutnya, menyapa dengan lemah lembut, serta memberikan salam ketika bertemu dengan orang lain. Dan yang ketiga, tidak mencela atau memotong pembicaraan orang lain. Nah, anak-anak, kalian pintar sekali. Sudah bisa menyebutkan contoh-contoh perilaku terpuji tersebut. Sekarang kita bahas manfaat dari perilaku berkata baik,
sopan dan santun ya. Kira-kira manfaatnya apa ya? Yuk kita simak lagi pembahasan Ibu. Manfaatnya adalah satu, dapat dihargai dan disenangi oleh banyak orang. Yang kedua, memupuk rasa persaudaraan antar teman. Yang ketiga, dapat membina dan tetap menjaga kerukunan dan hubungan baik dengan orang tua. Anak-anak, tubuh kita tidak harus dihiasi dengan pakaian yang bagus, tetapi kita pun harus menghiasinya dengan perilaku terpuji seperti berkata baik, sopan, dan santun. Lalu, kepada siapa saja kita harus berperilaku lemah lembut, sopan, dan santun? Ya, betul sekali. Kita pun berperilaku terpuji harus kepada orang tua, guru, kakak, adik, teman, atau siapapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita untuk berperilaku lemah lembut terhadap binatang. Jika kalian bersikap keras dan berhati kasar, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukainya, kalian juga akan dijauhi oleh orang-orang di sekitar kalian. Oleh karena itu, mulai sekarang kalian hindari berkata kasar ya. Coba berkata itu yang baik-baik saja dengan cara yang lemah lembut, supaya kalian disayangi oleh teman-teman kalian, serta kalian akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran selesai. Mari kita baca doa setelah belajar. Dibaca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga apa yang Ibu berikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Anak-anak, untuk penugasan, kalian jangan lupa kerjakan LKPD yang telah Ibu berikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.